Bagi Anda pengguna akun pembelajaran belajar.id, salah satu fitur khas yang tidak dimiliki oleh Gmail biasa adalah fasilitas Google Chat. Nah, seperti apa Google Chat tersebut? Apakah Google Chat tersebut bisa menggantikan aplikasi seperti WhatsApp atau Telegram? Ayo kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Angelus Mana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini yuk kita akan membahas sebuah aplikasi bernama Google Chat ya. Kalau kita di Google mengetikkan dengan kata Google Chat ya, maka akan dihadapkan kita pada sebuah hasil pencarian di mana yang pertamanya adalah chat.google.com ya. Kita bisa klik chat.google.com tersebut seperti apa. Nah, chat.google.com ini ya, ini bisa diakses ya oleh akun-akun institusi seperti akun belajar.id atau akun G Suite for Education yang lain. Seperti halnya di sekolah saya sudah memiliki akun G Suite for Education SMA Negeri 2 Depok.com. Nah, satu hal yang perlu Anda ketahui bahwasannya Google Chat ini juga terdiri dari dua versi desktop dan versi mobile ya. Tiga mungkin ya dengan versi web. Jadi di komputer itu bisa versi webnya, versi aplikasinya di desktop, dan versi aplikasi di Android atau mobile. Nah, sekarang kita intip saja fitur-fitur apa saja yang ada di Google Chat ini. Kita sekarang akan masuk ke dalam akun pembelajaran ya, akun belajar.id. Nah, sekarang saya sudah ada di menu akun belajar.id. Nah, di dalam chat ini kita mendapati beberapa ruang ya. Ada ruang GTK Google Master Trainer dan akun pembelajaran. Nah, di dalam ruang ini kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang ya. Dengan banyak orang yang tergabung dalam room ini atau ruang ini gitu ya. Dan kita bisa berinteraksi dengan mereka ya. Nah, ini adalah kita kita lihat dulu satu persatu bagian-bagian penting yang ada dalam tampilan Google Chat ini ya. Di paling atas itu ada status ya, aktif atau tidak ya, 30 menit, 1 jam dan sebagainya gitu ya. Kita juga bisa menambahkan bot ya, robot penjawab. Kita juga bisa mencari orang di sini ya, tinggal ketikkan saja ya. Membuat ruang, jelajahi ruang dan mulai percakapan baru. Kemudian di bagian utamanya, di bagian tengahnya, di sini ada judul dari roomnya gitu ya. Dan di sini juga ada keterangannya bahwa ruang ini dimiliki oleh organisasi lain, berarti bukan oleh organisasi saya ya, bukan oleh organisasi akun belajar.id. Kemudian di sebelah kanannya ya, ada menu setelan atau setting. Nah, ini juga sama seperti tadi, ada tentang settingan notifikasi, mobile, email, dan lain-lain. Oke, nah setelah kita melihat bagian-bagian utamanya dari aplikasi Google Chat ini, sekarang kita akan membahas apa sih keunggulan atau kelebihan dari Google Chat ini dibandingkan dengan aplikasi chat atau messenger lainnya seperti halnya WhatsApp Messenger, Telegram Messenger, Facebook Messenger, Signal Messenger, dan yang lainnya gitu ya. Keunggulan yang pertama adalah bahwa Google Chat ini sangat menjunjung privasi Anda. Jadi Anda tidak akan mendapati nomor HP Anda tersebar ya. Dimana pada saat ini kan nomor HP sangat sensitif karena sering sekali disalahgunakan oleh orang lain untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita sama sekali. Apakah itu tentang penawaran kartu kredit,
penawaran pinjaman atau yang lain gitu ya. Nah, nanti kalau kita menggunakan Google Chat dengan rekan kita, dengan kolaborator kita akan aman dari gangguan seperti itu. Itu adalah keunggulan yang pertama. Keunggulan yang kedua adalah Google Chat ini merupakan ruang kolaborasi. Artinya, kolaborasi di sini adalah kita bisa bekerja sama dengan orang lain ya dalam Google Chat ini. Contohnya tadi ya di ruang ini, ruang Google Master Trainer ini kita bisa mengecekkan atau mengetikkan pesan yang bisa sampai ke banyak orang gitu ya. Nah, kolaborasi yang lainnya yang mungkin bisa Anda praktekkan di aplikasi Google Chat ini adalah kalau misalkan Anda memiliki aplikasi Google Mail ya, tentu saja pasti memiliki sih. Gmail itu kan merupakan layanan standar dari Google. Nah, Google Chat ini juga terintegrasi dengan Gmail atau Google Mail ya. Sekarang kita akan coba dulu versi desktopnya ya, versi di komputernya. Nah, di menu email ini kalau kita memiliki layanan Google Chat dari akun belajar.id, kalau kita misalkan mencari sesuatu di sini, contoh saya mencari Revo gitu ya. Ini akan berbeda dengan akun Gmail biasa, di mana kalau di sini hasil pencariannya terbagi menjadi 2 tab ya. Ada email, ada chat. Jadi kalau kita ada di tabnya email, berarti hasil pencariannya adalah menampilkan list email yang mengandung kata kunci Revo. Dan kalau saya klik chat, maka saya akan mendapati chat-chat yang ada keywordnya dengan Revo gitu ya. Seperti ini gitu. Nah, kemudian untuk pengaturan ruang atau list kontak chat, kita bisa mengaturnya di bagian setting, kemudian kita lihat semua setelan dan kita pergi ke bagian chat dan rapat ya. Nah, ini bisa di sisi kiri kotak Anda atau di sisi kanan kotak Anda, silahkan ya bagian chatnya ini. Nah, itu adalah yang penting bagi kita untuk membuat atau mengatur tampilan chat. Nah, kalau Anda menggunakan HP, nah ini lebih ini lagi ya, lebih keren lagi tampilannya dan lebih simpel. Oke, kita sudah sampai di tampilan chat. Nah, ini ada Google Chat, kita klik ya. Kita klik Google Chat-nya. Nah, tampilannya seperti apa? Nah, di bagian chat ini kita akan menemukan ada menu chat, menu file, dan menu task ya. Nah, file dan menu task. Nah, segala macam kegiatan yang ada di room GTK2 ini nantinya akan dipilah-pilah. Kalau misalkan ada berkirim file, maka filenya akan disimpan di sini. Sehingga kita tidak perlu repot-repot mencari gitu ya. Tidak perlu repot-repot untuk membuka satu persatu karena setiap apapun itu yang dikirimkan melalui room ini maka akan masuk ke menu file ini. Fitur yang terakhir yang juga ini adalah khas dan keunikan dari Google Chat adalah adanya fitur bot ya, ada fitur robot di dalam Google Chat ini. Nah, bagaimana cara mengaktifkan atau membuat fitur robot ini? Mari kita tes bersama-sama ya. Di sini contohnya ada akun pembelajaran dan ada akun DTK. Saya akan tesnya di akun pembelajaran. Ya. Walaupun ini juga dimilikinya eksternal nih, bukan oleh kita. Ya, jadi kita buat saja dulu new room baru. Kemudian create room, tulis saja di sini adalah test bot. Ya, kemudian kita klik ininya, boleh dicentang dua-duanya untuk mengizinkan orang di luar organisasi untuk bergabung gitu ya. Nah, kita bisa memilih bot-botnya ini ya. Mau memilih bot apa yang akan kita tambahkan di grup kita nanti ya. Ada AHA bot ya. AHA bot itu adalah send all road mapping activity from AHA. Kemudian Ahoy itu adalah bot travel ya. Kemudian Alfred Batman ya. Kemudian Anonym bot for Google Chat. Astana ya
banyak sekali bot-bot ini ya. Saya juga tidak tahu bot yang mana yang paling bagus. Kita akan coba salah satu bot Disco ya. Kita akan coba bot Disco ini. Kita akan klik di sini kemudian done. Nah, langsung di sini ada Hello, I'm Disco. I'm help your team celebrate great work when it happen with. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana ketika Anda ingin menginstalkan aplikasi di desktop ya. Jadi desktop Anda ingin diinstal aplikasi Google Chat. Nah, untuk mendapatkan aplikasi Google Chat, pastikan Anda belum pernah mendownload aplikasi Google Chat sebelumnya. Maka ketika Anda belum pernah mendownload, akan ada notifikasi di atas ini bahwa Anda diberikan petunjuk untuk bisa mengaktifkan notifikasi melalui desktop. Ya, kita klik saja aktifkan notifikasi melalui desktop. Ya, kemudian nanti kita akan diarahkan untuk mendownload. Nah, kalau dibuka aplikasinya nanti seperti ini. Nah, seperti ini. chat.google.com, hampir sama sih dengan versi desktop. Oke, baik. Jadikan Google Chat ini adalah salah satu alternatif bagi Anda dengan rekan Anda untuk berkomunikasi sehingga bisa memudahkan pekerjaan ataupun aktivitas yang akan kita lalui bersama. Baik, sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.